Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya syarhin minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Hadirin yang kami hormati, Ibu Dr. Wahida dan selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Pemerintah Universitas Surabaya. Yang saya hormati juga Prof. Ahmad Muzaki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Surabaya. Dan yang saya hormati juga Ibu Dr. Iva Yulianti Umdatul selaku Kepala Prodi Sosiologi dan para dosen-dosen sekalian dan rekan-rekanku yang berbahagia. Alhamdulillah luar biasa hari ini kita bisa hadir meskipun di dunia virtual, namun tidak mengurangi rasa kangen kita terhadap para dosen-dosen dan alumni yang hari ini bisa bergabung. Alhamdulillah luar biasa Allah pertemuan kita pada acara tawaran virtual ini. Sebenarnya idenya dari ide kecil dari kita berhubungan lewat video call. Akhirnya kita mencoba untuk mengembangkan yang lebih besar lagi melalui bagaimana kalau alumni sosiologi ini bisa dalam dunia virtual. Dan alhamdulillah ternyata corona tidak membawa dampak positif bagi kita semua untuk bisa hadir melalui virtual kali ini. Nah, setelah marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang pada hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya sehat semua ya Bapak Ibu dosen dan para alumni. Alhamdulillah. Tentunya meskipun kita beraktivitas di rumah, tentunya silaturahmi bisa menjadi alasan ya bahwa dengan adanya pandemi ini kita tidak bisa bersilaturahmi. Intinya hari ini kita tetap bisa bersilaturahmi meskipun hanya di rumah saja, dan tentunya kita sangat bersyukur yang kali ini kita nggak perlu repot-repot untuk datang ke kampus untuk mengeluarkan biaya, kita bisa bersilaturahmi. Baik, hari ini luar biasa kita kedatangan tamu, ada Bu Dr. Wahida Siregar. Beliau dulu juga selaku pengajar psikologi yang sekarang konten di Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Surabaya. Begitu juga kita juga kedatangan tamu agung yaitu Prof. Ahmad Muzaki. Beliau luar biasa dengan sibuknya masih tetap menyempatkan hadir dalam acara tawaran virtual ini. Terima kasih Prof. Beliau selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Pemerintah. Dan juga ada Ibu Dr. Iva Yulianti dan sama juga Bu Iva bisa bergabung, dan para dosen-dosen yang saya hormati luar biasa. Dan hari ini kita nanti akan buka dulu dengan sambutan-sambutan. Nanti sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Wahida, dilanjutkan dengan oleh Prof. Ahmad Muzaki, dan nanti dilanjutkan juga oleh Ibu Dr. Iva Yulianti. Nah, nanti kami mohon pada para nanti yang menyampaikan sambutan sekaligus musim pandemi bisa diberikan semangat nih kita semuanya, baik mahasiswa maupun alumni yang sedang beraktivitas di rumah. Kita kembali ke new normal ini, semoga nanti kita bisa melalui tantangan yang luar biasa. Baik, marilah agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita buka acara kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, simak sambutan dari Ibu Dr. Wahida Siregar, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas. Padanya kami persilakan. Oke, Mas Ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innalillahi yadur'ani syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Pertama tentu kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan ridhonya kita bisa bertemu dalam acara silaturahim virtual ini, kata Ade ya. Wahida senang sekali bisa lihat wajah anak-anak yang selalu dirindukan. Nggak semua namanya ingat, tetapi wajahnya nggak dilupakan, gitu ya. Itulah anak-anak. Kemudian ada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hormat Dekan Batir. Kenapa saya terima kasih, karena Pak Dekan itu orangnya sibuk luar biasa, banyak kegiatannya. Nah, dalam konteks ini tentu kita bersyukur, terima kasih sekali kepada beliau. Juga ada Bu Iva, ada Pak Amal, dan para dosen semua di sosiologi. Untuk yang saya ini. Jadi gua itu sekarang bisnis itu biasanya hubungan internasional. Nggak tahu ya, apapun yang ditugaskan tentu kita siap ya untuk menerima. Tentu yang Bu Wahida banggakan dan sangat berbahagia sekali lagi bisa bertemu anak-anak Bu Wahida semua ya, Mas Asam yang jadi moderator pada hari ini. Ya sudah wajah dewasa ya. Ada Rizky, Ade, lain-lainnya. Sebagian tuh yang menikah Bu Wahida bisa hadir loh ya, kalau Bintang tuh berusaha hadir ya. Tapi kalau yang jauh-jauh sekali memang nggak bisa. Tapi alhamdulillah hubungan dengan anak-anak tetap berjalan baik. Nah, tentu kita menyambut gembira acara ini dilakukan oleh kita semua. Bu Wahida juga sangat bangga karena Mas Rizky mau jadi narasumber ya. Rizky ini, Bu Wahida ini skripsinya itu dia berani itu, pemikiran siapa begitu ya. Dia cukup ini untuk konteks teori ya, kita dengarkan nanti bareng-bareng. Nah, di konteks pandemi ini di Urinsa karena Bu Wahida sekarang diberi amanah ya yang cukup berat ini, banyak hal sebenarnya yang masih harus kita perbaiki dalam konteks alumni. Misalnya Bu Wahida bidangnya tidak bidang alumni secara teman-teman itu ada sekarang, tetapi dari konteks akademik alumni itu berkontribusi yang sangat besar pada perkembangan program studi fakultas maupun universitas. Misalnya dalam salah satu pertanyaan atau instrumen atau diakreditasi itu sangat ditanyakan alumninya itu seperti apa, apakah alumninya itu bekerja sesuai dengan bidangnya atau tidak. Itu menjadi satu kriteria yang besar, apalagi dalam konteks sekarang ini akreditasi kita 4.0 ya, itu. Nah, selain itu peran alumni juga sangat besar dalam arti bisa memberi motivasi bagi adik-adik yang masih berkuliah, apalagi di konteks COVID ini. Tadi Mas Azam sudah mengatakan bahwa ada hal positif dari COVID ini, kita bisa bertemu secara virtual, tetapi tentu banyak sekali juga tantangan yang kita hadapi. Bagaimanapun juga dalam pikiran Bu Wahida, virtual itu tidak semua dengan reality, ya. Jadi ada rasa rindu yang besar, ada rasa
bagaimanapun sentuhan tangan, ya, pandangan mata, teguran secara langsung seorang ibu, seorang bapak dosen kepada anak-anaknya itu hal yang saat ini agak hilang ya gitu. Nah, saya nggak tahu nanti Mas Rizky yang bisa mungkin membantu menjelaskan juga Pak Dekan mungkin ya. Bu Aida pernah baca di satu buku ya, Philosophy of Social Science, bahwa sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini itu hanyalah rekayasa segelintir orang saja. Bisa jadi 8 sampai 10 orang saja yang merekayasa. Nah, mungkin di konteks COVID ini bukan rekayasa di dalam konteks bakteri atau virusnya, tetapi konteks kehidupan virtual ini. Karena dari konteks virtual ini ada orang-orang yang memperoleh keuntungan, tetapi ada orang-orang yang juga sangat sulit untuk hidup di konteks ini. Masih rendah juga akses kepada teknologi sendiri dan perlu ditingkatkan. Konteks ini seharusnya pengetahuan itu adalah memberdayakan. Pengetahuan itu adalah mensejahterakan banyak orang, memberi rahmat kepada alam. Jadi pengetahuan bukan sekedar untuk memajukan karir seseorang, meningkatkan kemampuan ekonomi, menjadi kaya semakin kaya, seperti dengan konteks ini kan yang Bu Aida harapkan anak-anak Bu Aida sebagai alumni dari sosiologi yang sangat Bu Aida banggakan bisa tetap membanggakan kehidupannya. Jadikanlah pengetahuan, keterampilan yang dimiliki itu bukan untuk merekayasa kehidupan yang menyenangkan di satu sisi, tapi menyulitkan banyak orang di sisi yang lain. Tentu kita semua terus banget ya jadinya ya sambutannya ya, karena terlalu dapat lihat anak-anaknya. Itu liatin satu-satu diliatin rasa senang sekali. Azam, aduh, si ada lihat lagi ke bawah, ada ke saya tuh yang mulai ingat sebagian ya. Ya gitu. Nah, ya semoga apa-apa yang kita cita-citakan bersama bisa diridhoi Allah. Nah, Bu Aida tentu karena ini juga halal bihalal silaturahmi seksual, Bu Aida menyampaikan permohonan maaf saat ini dalam konteks kepercayaan yang diberikan kampus kepada Bu Aida untuk UIN. Jika ada hal-hal belum bisa memenuhi keinginan para alumni, maka mohon maafkanlah kami yang dipercayakan untuk mengelola kampus ini pada saat ini. Mudah-mudahan kami bisa memperbaiki untuk hal yang lebih baik di masa depan. Secara individu, Bu Aida juga mohon maaf kepada anak-anak semua, para dosen juga, teman-teman kolega Pak Dekan. Mungkin dalam interaksi kita selama ini ada hal-hal yang menyakitkan, ngomongan di kelas, di luar kelas, sekali lagi tatapan mata, apa yang mungkin tidak disukai dari Bu Aida mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Untuk anak-anak Bu Aida nggak ada yang salah apa-apa, meskipun nggak ada salahnya, yang ada itu adalah rasa rindu yang luar biasa. Kalau saat ini ketemu virtual, nanti COVID-nya sudah selesai, sesekali datanglah ke kampus menjumpai kami. Bu Aida selalu bilang, kalau Bu Aida nyari anak-anak Bu Aida itu susah, kemana begini anak-anak. Tapi kalau anak-anak nyari kami itu mudah, datang aja ke kampus sampai belum kami kepada kampus. Ya, jadi sesekali kami yang semakin tua ini harus tetap didatangi ya, walaupun konteks virtualnya sekarang nggak bisa ketemu, tapi next time if we have time please visit us, our campus, sehingga silaturahim dan kasih sayang tidak sampai itu.
Mungkin itu Bu Aida doakan agar anak-anak Bu Aida selalu sehat, sukses berkarir dimanapun berada. Love you very much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wida atas presentasinya, luar biasa ya. Kita akan bisa ketemu langsung, tapi baik, terima kasih Pak Ida. Kita lanjut sampai yang kedua akan disampaikan oleh Prof. Ahmad Muzaki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Ampel. Surabaya, kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik, menjadi bagian dari keluarga besar sosiologi, keluarga besar fisik, Ibu Haja Wahida Siregar, PhD, Bapak Ibu, teman-teman saya, tim manajemen dosen di sosiologi dan hadirin sekalian. Pertama, dengan Bapak izin selaku dan mewakili tim manajemen fisik, mohon maaf lahir batin dan mudah-mudahan kita akan lebih baik. Terima kasih Bu Wakil Rektor dan Akademik telah memberikan arahan kepada kita semua, kepada adik-adik hari ini. Saya hanya memberikan beberapa konteks saja yang membuat Toyota, yang membuat Honda, yang membuat Suzuki di Indonesia lebih kuat tingkat marketabilitasnya, itu diantara karena ada yang disebut dengan layanan purna jual. Bahasa Maduranya itu after sale care gitu. Nah, bukan saja kepada proses transaksi dan seterusnya, tapi layanan purna jualnya luar biasa. Apalagi kita dengan jejaring yang melebihi semuanya di Indonesia, sehingga kemudian yang membuat harga Toyota itu bisa stabil dibanding yang lain, itu diantaranya karena after sale care, layanan purna jual. Nah, yang membuat prodi kita itu kuat, itu juga harusnya adalah nah, alumni memiliki posisi yang sangat penting sekali. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat, kita paling senang membandingkan yang paling gampang dan sederhana karena komennya tidak terbatas, yaitu di prodi arsitektur dan sipil. Teknik sipil itu kalau di Jawa Timur rajanya cuma dua, kalau nggak IPS ya Petra. Begitu kemudian sebuah proyek di tangan Petra, maka seluruh jaringan maka baginya komisi itu cuman kalau saya belum menerjemahkan kata adil itu dan mengatakan yang ada itu saya atau kamu misalnya, so are you with me or against? Ya, teknik itu juga begitu. Yang ada itu alumni atau alumni PS. Nah, persaingan dua itu luar biasa. Nah, kita ini teman-teman sekalian, para alumni yang saya muliakan, nah, kalau itu kemudian satu dan itu adalah satuan melihat bahwa meninggal aku
teknologi itu ya jangan pernah kemudian melakukan diskoneksi komunikasi komunikasi karena ke depan strategi kita kita taruh kita ini adalah soal pandemi COVID-19. Ini kan orang tidak mengerti. Kita tidak berubah karena kata persiapan, tapi kita berubah karena banyak kesempatan untuk kita lihat, karena begitu perubahan ini tingkat unpredictability-nya sangat kuat, itu berarti di sana ada kesempatan terjadinya bias antara yang ideal dengan yang real gitu ya, adanya bias antara realitas satu dengan realitas yang lain, dan kalau itu kemudian keilmuan teknis tadi itu di situ pentingnya sosiologi. Para sosiologi bisa membangun relasi antar individu dan juga individu dengan struktur yang lebih gede yang tidak bisa kemudian dijelaskan oleh mereka-mereka yang berada di hard science. Nah, inilah potensi teman-teman sekalian yang coba ke depan harus ditelah. Kenapa? Karena itu bisa menjadi change driver, menjadi motor penggerak. Itu kalau tidak mengerti ilmu sosial itu tidak. Kalau tidak mengerti bagaimana mengulangi demikian ini, itu juga. Nah, teman-teman punya modal selama 4 tahun. Ini ada yang kuliah sampai 7 tahun, ya di prodi ya, dunia ya. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Ya. Nggak ada Pak. Insya Allah nggak ada. Prof. 7 tahun nggak ada yang masa janda. Nggak ada Prof. Nah, semua cepet-cepet lah di prodi. 3 tahun adanya Prof. Nah, Masya Allah. Katakan ada yang mendapatkan berarti 4 tahun, 5 tahun di prodi psikologi, itu ilmu yang luar biasa. Orang tidak akan mungkin bisa survive, teman-teman sekalian, di ruang perubahan yang cepat kalau tidak punya adaptability yang kuat. Nah, kemampuan untuk adaptability itu tidak bisa dimiliki oleh mereka yang tidak punya kekenalan terhadap perubahan. Nah, sosiologi memberikan bekal kita luar biasa. Karena itu ke depan, pandemi COVID ini memang menunjukkan penderitaan kepada kita semua dalam satu sisi. Tetapi sederhana sekali. Menurut saya, pertama adalah kita harus bahagia, harus senang merespon pandemi ini. Sebab kalau tidak, kemudian lalu akan ada jarak antara kita dan realitas. Pandemi COVID-19 lalu menunjukkan normal. Itu susah sekali. Saya punya teman mengatakan normal baru. Ya apa maksudnya mas? Wong sing wingi awak dhewe itu gak normal loh. Kok saiki masuk normal baru? Ya apa maksudnya? Jadi lalu saya kemarin itu selama 1 jam diundang Lazuar di acara Radio SS jam 7 malam kemarin malam. Nah, sangatnya sangat bagus sekali, dan yang keren Suara Surabaya itu menerjemahkan ini Romo itu diterjemahkan oleh Suara Surabaya dengan kebiasaan baik, lalu menunjukkan tagline ya bisa karena kebiasaan. Jadi kita akan masuk kebiasaan. Nah, untuk masuk kebiasaan baru itu, maka di masa transisi ini pasti akan istilahnya orang hamil itu mengalami kontraksi ya. Saya tadi melihat ada tidak sampai yang bawa bayinya ya. Keren sekali. Nggak ada. Saya merasa itu keren sekali. Bisa beraktivitas bersama calon generasi masa depan. Nah, jadi perubahan di masa transisi ini akan menimbulkan kontraksi. Nah, siapa yang bisa memenangi kontraksi, siapa yang bisa mengelola kontraksi akan memenangi perubahan. Karena itu kemudian ke depan saya mengajak kepada adik-adik mari kita manfaatkan perubahan oleh pandemi COVID-19 ini sebagai peluang.
kita konversi bersama-sama perubahan sebagai peluang untuk adik-adik. Sebab peluang kalau kita tunggu ya tidak akan datang. Yang bisa kita lakukan adalah kita ciptakan peluang di tengah transisi. Itu pertama. Yang kedua adalah ada di sekalian yang saya muliakan saudara-saudara saya yang lebih itu, jangan pernah lupa Jawa Timur ini akan memasuki era yang menempatkan provinsi ini sangat penting sekali pada tahun 2024 ketika ada perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Timur. Jadi apa yang menarik adalah 160 komoditas utama di Indonesia Timur itu suppliernya ada dari Surabaya selama ini. Angka itu menarik dari sisi ekonomi. Apalagi itu selama ini ibu kotanya ada di Jakarta. Posisi Jawa Timur bisa melakukan supplier terbesar di 160 komoditas. Apalagi ketika kemudian ibu kota pindah ke Penajam Timur, yang tingkat aksesibilitas kita kepada ibu kota makin tinggi. Nah, karena itu kemudian ke depan Jawa Timur ini akan menjadi center of gravity yang semakin tentu dan semakin kuat. Nah, dalam ruang seperti itu ini peluang luar biasa bagi adik-adik profesi sosiologi. Kenapa? Karena akan banyak hal yang timbul sebagai peluang dari perpindahan itu. Dari sisi ekonomi Jawa Timur akan semakin penting karena berarti kemudian supply komoditas utama kebutuhan hidup untuk Indonesia Timur itu makin mengandalkan posisi Jawa Timur karena kita berdekatan. Nah, yang kedua adalah dari sisi peluang yang timbul karena perubahan sosial di balik perpindahan. Selama ini semua serba Jakarta sentris. Nah, sekarang posisi Jawa Timur semakin penting dan kita masalahnya adalah kita berada di pusat dari Jawa Timur yang namanya. Maka kalau kemudian keputusan pemerintah untuk menunjukkan tahun 2024 di Penajam Timur itu berarti kita punya waktu sekian tahun ke depan untuk mempersiapkan diri bersama-sama. Nah, karena itu kemudian saya mengajak kepada saudara saya alumni profesi mungkin, mari kita persiapkan sebaik mungkin untuk mengambil peluang. Jangan berpikir linear, berpikirlah lateral, ya, berpikirlah di luar kelas ini, supaya kemudian kita bisa secara cepat untuk menjadi change driver, tidak menjadi penumpang, tapi menjadi motor penggerak, menjadi sopir dari perubahan, bukan menjadi joyrider orang yang datang hanya menumpang menjadi penumpang gelap dari perubahan-perubahan. So, kalau enggak kemudian kita tetap akan ditinggal oleh perubahan sangat cepat sekali dan itu luar biasa. Seperti hari ini tidak akan mungkin ada sawaran virtual jika kita pandemi COVID. Semua akan berpikir seperti itu. Lalu akan berpikir hal lain. Nah, perubahan itu sekarang terjadi sangat cepat sekali dan itu artinya di sana banyak peluang. Maka alumni profesi sosiologi tidak seharusnya justru kemudian menunggu peluang, karena teman-teman sekalian dibalik oleh para dosen dibalik oleh Ibu Dr. Wahidah, Pak Amal, Bu Iva, Bu Dwi, Pak Ronggo Warsito, Pak Abah Sobek, saya tadi mulai juga Abah Sobek dan macam-macam dan semua, Pak Mutakin, Pak Amin Tohari dan semuanya teman-teman sekalian dari dosen profesi kalau untuk masuk ke dunia yang senyata. Kenapa? Jangan pernah berharap kemudian peluang itu datang. Peluang itu harus diciptakan. Caranya adalah konversilah perubahan itu menjadi kesempatan. Kalau dengan cara itu, keilmuan kita yang diajari oleh Bapak Ibu selama 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun selama sosiologi itu sangat manfaat sekali, sangat bermanfaat bagi kita, bekal kita untuk masuk ke kita. Terakhir, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik di Wahidana Siregar PSD telah bersama-sama kita memberikan arahan ke depan
Dan juga saya menyampaikan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu dosen, prodi yang telah mengantarkan seluruh teman-teman saya, saudara-saudara saya yang sekarang menjadi prodi itu untuk masuk masa depan yang lebih baik. Dan saya juga mengajak kepada adik sekalian, saudara-saudara sekalian, alumni prodi psikologi untuk segera menciptakan perubahan itu sebagai mengkonversi perubahan yang lahir karena pandemi dan juga karena konteks geopolitik nasional untuk kemudian mengkonversinya menjadi sebuah peluang sudah terkenal. Saya kira itu mewakili teman-teman manajemen fisik, sekali lagi terima kasih atas inisiasi kegiatan yang luar biasa ini, mudah-mudahan ke depan semakin bermanfaat. Dan saya nanti akan mohon izin mungkin tidak bisa sampai jam 12 berbagi kegiatan, mohon izin Bu Wares tidak terlalu dan Bapak Ibu sekalian, terlalu banyak mohon maaf. Allahumma bi'la komentar keselam. Waalaikumsalam. Jangan itu suaranya di-mute ya. Prof. Luar biasa. Terima kasih Prof atas sambutannya, luar biasa. Kita jadi belajar nih untuk membaca peluang kembali. Kalau kemarin kita waktu kuliah itu kita belajar aktor ekspor, sekarang kita diingatkan kembali oleh Prof Zaki. Luar biasa. Memang seharusnya kita selaku sosiolog itu bukan menunggu peluang, tapi bagaimana kita menciptakan peluang. Karena sejatinya orang yang pemenang itu adalah yang mampu untuk menciptakan peluang, bukan begitu ya Prof? Baik, terima kasih Prof Ahmad Zaki, luar biasa mesti pendidikannya. Beliau masih menyempatkan untuk bisa bergabung di acara Sawalan Sekolah ini. Sekali lagi terima kasih. Ini kebetulan ada Pak Amal Taufik selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mungkin saya minta sambutannya kepada Pak Amal Taufik. Kepada Pak Amal Taufik, kami persilahkan. Pak Odin ya. Pak Kadir dulu, monggo Pak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Haji Wahidah Sirgan, yang terhormat Bapak Dekan, kemudian yang terhormat teman-teman ya kolega Aziza, Irma, Asnul, yang lain ya. Di Kosa saya untuk kembali ini, jadi bukan nanti baru itu hanya maya, kan bisa nih kan itu sudah sesungguhnya sudah fisik, karena saya bisa menonton juga gambar-gambarnya gitu ya. Ini sebagian aja, ngotak rindu aja. Jadi intinya memang merasa bahagia sekali ada inisiasi dari alumni, dan menurut saya saat ini merupakan sangat tepat sekali karena posisi alumni sekarang penting ketika kita akan tentang rehabilitasi. Kita akan mengkonversi dari A menjadi unggul. Ini harus dapat support, bantuan, kontribusi dari alumni. Jadi saya konsep itu dari item yang di papan item itu, maka yang tempat adalah kontribusi alumni. Ini saya nanti untuk mengharapkan ada produk, ada sesuatu yang bisa dihasilkan dari sawan ini. Bisa ini sebagai pijakan awal untuk teruskan nanti, ataupun nanti bisa ada poin-poin yang bisa dilakukan gitu. Atas nama fakultas jurusan, saya minta kalian dan minta tolong untuk bisa mengkonkretkan nanti tahapan-tahapan kegiatan-kegiatan yang bisa dikontribusikan pada prodi. Itu kata kasih saya ya, kepada rekan alumni dan semua kolega. Mudah-mudahan nanti bisa lancar
dan Mas Rizky ya. Terima kasih atas perannya buat menggabungkan kembali teman-teman sudah kemana-mana ini, 2 tahun sudah tercecer ini, bisa mengumpul kembali, mudah-mudahan ini bisa berlanjut lagi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amal Taufik. Tentunya harapannya memang dengan adanya forum ini kita bisa lanjut ya silaturahminya, dan lebih-lebih nanti kita bisa bikin program yang mempunyai sumbangsi terhadap prodi sosiologi ke depannya. Nah, baik, Gapel, kalau nggak ada sambutan dari Kepala Program Studi Sosiologi, yakni Ibu Dr. Iva Yulianti, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang terhormat Ibu Wahida Siregar PhD, organisasi PhD, Amal selaku kader dan teman-teman juga alumni. Rasanya senang sekali saya bisa berkumpul dalam acara ini. Sebelumnya Prodi mengucapkan bila ada mohon izin, bila ada kekurangan dari Prodi, kami mohon maaf. Alumni merupakan bagian dari keluarga besar sosiologi. Jadi alumni memegang peranan penting buat perkembangan sosiologi. Akreditasi Prodi juga tergantung dari peran alumni, seperti itu. Jadi Prodi sangat mengharapkan kontribusi dari alumni, baik dari pemberian data, kemudian peran di luar. Saya kira tadi sudah banyak masukan yang diberikan oleh Pak Buarek dan Pak Dekan, juga Pak Fajur. Jadi rasanya saya tidak perlu terlalu banyak untuk berbicara karena sudah banyak membuang waktu. Saya sudah membaca tulisan dari Mas Rizky, alumni sosiologi. Saya kira itu biasa. Jadi sangat berbahagia ada alumni yang bisa memberikan pencerahan seperti itu, bisa memberikan sumbangan pemikiran yang saya kira mungkin bisa bermanfaat untuk masyarakat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Buarek, Pak Dekan, teman-teman dosen dan juga para alumni. Semoga para alumni selalu sehat, terus berkarya dan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Saya kira begitu, Mas Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iva Yulianti. Demikian ini sambutan dari beberapa yang hadir kali ini. Nanti tentunya saya minta untuk sambutan perwakilan angkatan, tapi sebelumnya nanti kita akan tampilkan video kegiatan-kegiatan Primasos yang mungkin mohon maaf tidak bisa semuanya bisa ditampilkan mulai angkatan pertama sampai angkatan terakhir. Ada yang jelas panitia virtual virtual ini sudah berusaha mengumpulkan foto-foto kegiatan selama Primasos berlangsung. Masih ada ya? Bisa disaksikan nanti Pak. Ini silakan Mas Afan dan Mas Laufil bisa ditampilkan. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. You, do you love again?
Ya, terima kasih Mas Afan dan Mas Lawil. Itu mohon maaf juga bisa menampilkan seluruh angkatan, tapi setidaknya itu sudah mewakili karena kita memang acara ini memang dadakan sama sekali. Jadi kita hanya bincang-bincang melalui video call, terus setelah itu ayo kita bikin pitch, kita bikin sebarkan pamfletnya. Alhamdulillah kok menghubungi Prof Zaki bisa, menghubungi Bu Wahida bisa, Bu Iva bisa, dan bisa aja tercipta acara ini. Jadi mohon maaf. Tapi tentunya kita bisa seperti itu karena semua Bapak Ibu dosen sosiologi yang sangat perhatian sama kita, yang luar biasa ilmunya kepada kita semuanya. Tentunya tidak ada seorang profesor yang terlahir tanpa adanya guru atau dosen. Terima kasih Bapak Ibu dosen, luar biasa. Dan kali ini kita akan lanjut ke salam sapa saja, dan mungkin bisa ucapan mohon maaf lahir dan batin dari perwakilan angkatan. Saya kurang tahu nih Mas Afan, mungkin bisa ditunjukkan dari angkatan tahun berapa ya ini yang sudah bergabung. Dari Bapak Ibu dosen yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Pak Yai Sodik. Apa? Yuk. Assalamualaikum. Silakan. Mas 1 menit, Mas Azan. Masing-masing 1 menit, iya. Biar merata. Kan ada YouTuber tuh, ada YouTuber tuh. YouTuber, ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, tengoknya. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 1 Profesor Haja Wahidah. Yang saya hormati Dekan Fisip UINSA Profesor Ahmad Muzaki. Yang saya hormati Ketua Jurusan Bapak Amal Taufik, Dr. Amal Taufik. Yang saya hormati Ketua Prodi Sosiologi Bu Dr. Iva Julianti, dan teman kolega dosen serta anak-anakku sekalian. Karena ini momennya adalah sawalan, saya cuma menyampaikan bahwa puncak tertinggi dari yang kita lakukan di Ramadan adalah takwa. Takwa itu hurufnya ada 4. Yang pertama tak, artinya tawaduk, bahwa kita semua sebagai alumni, sebagai dosen harus punya rasa rendah hati, rendah diri, bahwa kita punya apapun saat ini itu semua adalah jasa dari kedua orang tua kita, dosen kita, sehingga kita saat ini menyandang jabatan apapun kita harus rendah hati. Yang kedua, takwa itu adalah dari kata qaf, yaitu qanaah, bahwa kita harus menerima apa adanya yang diberikan Allah, apalagi di masa pandemi ini tidak menghalangi kita untuk silaturahim di antara kita. Gitu. Yang ketiga adalah takwa itu dari kata wawo yang artinya wirai, bahwa kita dalam hidup ini harus hati-hati, bahwa tantangan ke depan semakin luar biasa, persaingan juga semakin biasa, maka kita harus berhati-hati dalam menyikapi dalam hidup dan kehidupan kita. Yang keempat, takwa, puncak tertinggi dari ibadah Ramadan adalah yakin, bahwa kita harus punya keyakinan bahwa kita bisa, apapun kondisinya, situasinya, bahwa kita akan yakin pasti bisa melalui masa pandemi ini. Begitu yang bisa saya sampaikan. Ini namanya Mas Nala ini. Mas Nala yang selalu mengikuti YouTubernya
Abah Sodik ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya mohon maaf lahir batin, dan terima kasih diberikan waktu dan kesempatan untuk syawalan virtual ini. Dan akhirnya wawal muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Abah Sodik. Yes, mungkin berikutnya Pak Mutakin. Usnul. Oh enggak. Monggo Pak Usnul atau Bapak Ibu dosen lainnya, monggo dipersilakan. Belum kita nanti diskusi. Wakil Pak Kajur tadi. Jadi wakil Pak Kajur. Silakan buat Risa. Ya, mungkin sedikit saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bu Wakil 1, Ibu Dr. Wahida. Yang terhormat Bapak Dekan Fisip, Pak Sob Muzaki. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan, Pak Amal Taufik, dan Ibu Kaprodi kita, yaitu Ibu Iva, serta teman-teman dosen dan para alumni sosiologi yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang sekali, sangat bahagia sekali, dan juga campur terharu. Sebenarnya saya mau nangis lihat alumni. Nangis Mau nangis. Karena lama kan kita tidak pernah bertemu setelah selesai kuliah. Sekarang lagi bertemu, dan hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual. Nah, itu mungkin sudah bisa kayak melepas kerinduan ya, yang mungkin selama ini terpendam ya. Sebelumnya juga saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada dosen maupun kepada alumni. Saya tadi lihat satu persatu ya, sangat senang ya. Kemudian lihat adik bawa anak ya, saya merasa kok saya sudah jadi nenek kayaknya ini. Saya sudah tua ya. Kemudian yang juga saya masih ingat semuanya. Kemudian juga lihat Rizky, yang saya ingat dari Rizky itu dari dulu ya, kumisnya itu ya nggak pernah berubah mungkin. Tetap pakai kumis ya. Kemudian Azam kok tambah gemuk ya Azam ya. Efek corona Bu. Efek corona tambah gemuk ya, mungkin juga indikator kemakmuran ya gemuk itu ya. Saya juga mohon maaf mungkin selama kita bergaul, berinteraksi selama kuliah, ada kesalahan saya, mungkin kata-kata saya yang kurang enak, ataupun ada hal-hal yang lain yang mungkin tidak berkenan di hati para alumni. Saya mohon maaf ya. Dan juga mudah-mudahan ini terus silaturahmi kita ini terus akan tetap berlanjut ya, sampai mungkin nanti Anda sudah jadi orang besar semua ya, tetap silaturahmi kita terus akan terjalin dimanapun kita berada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Matur nuwun Bu Aliza. Sama-sama. Kita juga kangen sama Bu Aliza semuanya. Mungkin berikutnya ada Bapak Ibu dosen yang mau menyampaikan. Wasito. Pak Wasito, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Wahidah selaku CL1 bidang akademik. Yang kami hormati Profesor Ahmad Muzaki selaku Dekan Fisip. Baik, selaku Kajur yang kami banggakan.
Ibu Dr. Iva Yanti laku Kaprodi Sosiologi, dan adik-adik seluruh alumni yang kami cintai. Jadi terima kasih atas kesempatannya yang telah diberi saya. Yang pertama saya mengakui terima kasih, ini sangat acara yang bagus sekali, perlu ditindaklanjuti untuk saling kita ketemu. Jadi yang penting saya pribadi mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, selama ini banyak salah dan khilaf yang harus sengaja maupun tidak. Jika sama adik-adik, selama saya belajar mengajar ada yang kurang hati, saya mohon maaf yang sebenarnya. Terima kasih. Saya cukup tempat pengajar masih banyak. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Warsito. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang disampaikan atau dari perwakilan angkatan sosiologi ini yang mau menyampaikan? Mas Faisal atau Pak Lurah? Alumni kita sudah ada yang jadi lurah nih. Siapa? Lurah siapa? Ini Mas Farid. Mana Mas Farid di sini? Oh, Farid. Ini itu dari Lurah. Monggo Mas Farid bisa menyampaikan perwakilan angkatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid dari angkatan 27 sosiologi. Terima kasih kepada teman-teman alumni yang menghubungi saya dalam rangka silaturahim virtual. Yang saya hormati juga dari Wahidah yang dulu selalu terawat kepada saya. Mungkin lupa apa enggak, saya kurang tahu. Pak Husnul dan juga Pak Dekan, Pak Warsito sebagai dosen pembimbing saya waktu itu. Terima kasih semuanya. Ya, untuk dosen-dosen semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin karena waktu awal semuanya dosen dan teman-teman alumni sosiologi saya mohon maaf sebesarnya karena tidak punya kontak dari teman-teman alumni semuanya dan dosen, jadi komunikasi memang agak susah. Soalnya jarang ke Surabaya itu kan. Mana Mas? Sekarang di Tuban nggak? Oh iya. Jadi dari lurah di mana lurahnya? Desa apa? Di Desa Kematen, Kecamatan Barengan, Kabupaten Tuban. Untuk KKN nanti cocok. Selamat. Iya, selamat. Yang monggo silahkan kalau seumpama dari ada mau KKN atau PPL monggo menghubungi saya, bisa lah. Mantap. Mantap itu Mas Farid. Mungkin itu saja, nanti kita lanjut. Mungkin saya tidak sampai selesai karena memang tugasnya kepala desa kalau ada mantenan, ada apa harus Oke. Kelasnya sudah dekan itu. jam setengah 12 lah mungkin, jam 12 nanti sudah ada acara. Jadi saya sampai setengah 12 lah mungkin maksimal. Jadi saya ucapkan terima kasih buat dosen-dosen semuanya dan para alumni dari sosiologi. Semangat terus, kita selesai silaturahim ini supaya lebih baik lagi. Amin.
Amin. Satu nuhun Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Setelah itu nanti kita akan dengarkan narasumber kita yaitu Muhammad Rizky untuk menyampaikan materinya. Tapi dengan adanya waktu 15 menit ini, monggo Bapak Ibu atau teman-teman bisa menyampaikan minal aidin atau sekedar menyampaikan kangennya di forum ini. Silakan. Monggo Bapak Ibu atau teman-teman bisa menyampaikan di sini. Pak Andri, monggo silakan. Silakan ngobrol, Opur, silakan Opur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gofur angkatan dari tahun 2010. Yang saya hormati Ibu Parek, Bu Wahidah Sen Siregar. Saya hormati Bapak Dekan Prof Muzaki. Yang saya hormati dosen-dosen saya yang lainnya seperti Pak Abdul Mutakin, Pak Warsito, Pak Sodik, habis itu Bu Aziza, habis itu siapa lagi nih, bentar, Bu Iva, saya masih ingat semua, dan yang lain-lain, teman-teman yang lain. Kasih atas waktunya. Terlalu banyak bisa ngomong banyak di sini. Saya cuman kebetulan saya lulus di sosiologi itu tahun 2010. Saya angkatannya Mbak Solihatun Najdatul Umam itu. Tapi nggak tahu itu wajahnya belum muncul itu. Kebetulan satu angkatan dan teman-teman saya lainnya juga belum muncul. Saya kebetulan diundang sama Ninung, ya sudah ikut aja saya sambil lihat senior saya yang lainnya. Kebetulan sekarang saya ada di Auto 2000, di Auto 2000 Kenjeran. Jadi ya perjalanan saya ini sebenarnya dari Auto 2000 ke sosiologi saya nggak nyambung sih Pak. Tapi ya kebetulan adanya di sini, ya sudah saya jalani dulu. tapi saya nggak janjian sama Gofur ya. Iya, makanya itu Pak. Toyota itu. Iya. Kita dapat Itu yang katanya Prof Zaki menciptakan peluang itu. Ya, betul. mungkin kan Bu Warek juga sekarang sudah, Bu Wahidah sendiri kan kita kan juga pernah satu di ajar sama Bu Wahidah, siapa tahu juga bisa perlu operasional Toyota Bu. Oh iya. bercanda Bu, Gofur bercanda Bu. Tapi itu bercanda yang serius itu, bagus. Ya, Ngeteng gitu. Ya tidaknya kan ada insight-nya Bu saya Bu. Baik, kalau gitu terima kasih untuk waktunya. Saya mohon maaf kalau ada salahnya sama seluruh dosen-dosen saya yang saya muliakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas. Amin. Baik, itu dari Mas Gofur, angkatannya 2010 ya, terus 2010. Silakan Bapak Ibu atau teman-teman yang mau menyampaikan. Putri, masih sih belum. Masih jatuh. Masih bisa apa Pak? Apa nih? Bahasa Putri. Nila. Putri. Ya, Nila. Nila, tolong Nila, silakan. Silakan Mbak Nila. Nila mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati keluarga Barek 1. Saya kangen Bu nyanyi-nyanyi waktu masih kuliah. Sekarang ini lagi apa? Nyanyi lagi. Nanti nyanyi bersama ini. Nyanyi apa yang diingat itu? Azaki Dekan Susip, Amal Taufik selaku Kajur, dan Bu Iva prodi sosiologi beserta dosen-dosen fisik sosiologi, Pak Mutakin, Bu Aziza, Pak Warsito, yang lebih saya. Oh iya.
yang nggak nguji nggak diingat ya. Makanya dapat roti saya kemarin itu. Iya, roti. Nilainya apa kemarin? Dapat. Alhamdulillah. Alumni-alumni yang saya hormati dari angkatan di atas saya, mahasiswa sosiologi yang di bawah saya, alhamdulillah insyaallah keadaan ini membuat kita semakin erat hubungannya. Saya dulu di rumah saja. Iya. Oh ya, saya mau minal aidin sama dengan sama dosen, sama alumni-alumni mungkin yang pernah ketemu sama saya atau yang saya membuat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga masih dalam lindungan Allah di rumah terus. Untuk yang masih bekerja di luar rumah diberikan kesehatan seperti anjuran pemerintah. Ya kan kemarin itu saya tuh dikasih undangan sama grup angkatan. Cuman tadi waktu saya mau join, teman-teman itu pada istilahnya kuotanya menipis, soalnya kuliah terus ngerjain skripsi juga, bimbingan online sama dosen-dosen. Terus ada juga yang di luar masih bekerja. Tadi itu Andre itu sempat join, tapi dia sudah keluar, terus dulu juga sempat join. Kalau dari angkatan saya, insya Allah nanti saya mewakili angkatan 2016, meminta maaf, minal aidin wal faizin buat semuanya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mila atas sambutannya. Ini masih ada waktu 6 menit kita berbincang santai ini sebelum nanti Mas Rizky menjelaskan materinya. Silakan Bapak Ibu yang belum Teman-teman aja, teman-teman. Teman-teman Mas. ceritanya ini belum Pak. Minum mana? Iya, nggak minum. Sosialita. Silakan Mas minum. Komunitas sosialita, Pak ini. Masa nggak ya sekarang ya? Ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wahida, Bapak Mujaki, Pak Amal, Bu Ipas, dan Bapak Ibu dan Ibu lainnya. Terima kasih telah mengundang buat halal bihalal virtual ini. baik Pak Andre, bisa menyampaikan kata dua kata Pak Andre. Mana nih Pak Andre nih? Yang sering nongol di TV ini tapi di sini harus nongol juga. Normal itu. Masih mokel. Terakhir mendekati 3 detik mau habis. Gambarnya kelihatan Pak Andre. Jangan tuh, Pak Andre. Kalau gambar saya kelihatan, softwarenya rusak. Kalau mau ini jalan terus, gambarnya nggak kelihatan. Baik, kalau Pak Andre masih Mokel. oh ya siap. Oh, insaf Pak Adrian nih, insaf. Kayaknya kan nggak abdul nih kalau ada alumni yang belum bicaranya, ada Mas Faisal Rahman yang dulu pernah ya dan nonton ya Mas Faisal. Faisal Macan, ya. Ambil Ya, Faisal dia apa nih, Pak? Faisal Macan. Itu diberikan infonya itu saya sudah lulus gitu. Jadi bukan saya itu ya.
selamat meeting untuk semuanya dan saya hormati keluarga, saya hormati dekan khusus Pak Bupati, saya hormati Kepala Prodi Desa dan Pak Amal dan semua dosen-dosen saya. Jujur kangen banget. Sama-sama. Ingin main ke kampus tapi belum ada waktu. Cuma biasanya main. Karena demo ya. Saya itu kamu demo. Ya, bagaimana ya? Waktu kuliah diajarinya demo sama anak-anak ya. Kita ditutup. Maaf kalau mengajukan izin untuk Bapak Ibu dan kira banyak sekali salahnya kalau kita datang ke dosen atau saya kuliah luar biasa banyak sering bikin khusus juga di kantor di dekanan. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terkait dengan angkatan. Dan untuk para alumni diramaikan terus grupnya, walaupun kadang ada terusnya, kadang ada kuliahnya. Itulah sarana kita untuk berkumpul, sarana kita untuk melepaskan kangen dengan teman-teman. Apalagi sekarang juga online daring seperti itu. Saya kalau melihat dua itu tadi sambutan, saya teringat aku kelas beliau lagi. Saya tak dapat kuliah lagi, Bapak. Luar biasa. Ingin banget kembali ke masa-masa itu prestasi yang berikan semua ilmu pengetahuan ke kita semua. Jadi semoga kita boleh dirahmati Allah semuanya, diberikan kekuatan dalam masa cobaan pandemi ini, dikuatkan semuanya. Semoga kita bisa melewati semua ini dengan amin. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faisal, tetap kita ramaikan ya grupnya, tapi dengan catatan tidak bakar-bakar loh ya. Saya mohon maaf izin, Terima kasih Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian Mas Azam. atas sambutannya luar biasa. Ini sedikit merepas rasa kangen kita, rindu kita pada panjenengan semuanya. Tentunya dengan melepas rasa kangen seperti ini itu bisa meningkatkan imun seseorang. Semoga nanti kita sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya izin dulu. Silakan lanjut ke acara berikutnya, yakni sharing knowledge bersama Muhammad Rizky Pratama. Saya mohon izin untuk live. Ini Sosiologi UINSA tahun 2019 dan nantinya Muhammad Rizky Putra ini akan menyampaikan tentang mencari pandemi di belantara ilmu sosial. Mungkin saya tidak panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan beli ongkir nanti dikirim ke masing-masing. Baik, terima kasih. Silakan Mas Rizky bisa perkenalan sekaligus menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky, angkatan 2014. Tapi kebetulan lulusnya malam. Karena kalau bukan karena Pak Rizky, Andainya 4 tahun terbaik ya memang kita jalannya. Mohon maaf lahir batin untuk teman-teman dan untuk para dosen, para jajaran bersama.
mungkin tenaga saya dan teman-teman angkatan 2010 iya itu banyak yang salah banyak juga itu juga mungkin sebelum kita berdiskusi ya ada beberapa yang sudah pernah baca tulisan yang saya bagikan di grup soal bagaimana potensi pandemi bisa muncul kembali. Jadi selama saya berkuliah, saya tertarik dengan isu-isu sosial ekologi yang saya kerjakan juga di skripsinya yang memakai teori dari Murray Bookchin, salah satu ekolog radikal Amerika yang menjelaskan bagaimana kaitan antara lingkungan dan manusia. Jadi dari tulisan tersebut kemudian saya tarik sebuah benang merah yang cukup panjang tentang apa yang sebenarnya terjadi di pandemi ini. Mungkin ada slide dari Mas Afan. Ini saya tarik Enter the Bluetooth. Connection successful. Jadi yang pertama adalah bagaimana Enter the Bluetooth. Enter the Bluetooth. Enter the Bluetooth. Connection successful. Dilakukan oleh ilmuwan atau saintis di bidang medis atau biologi itu ada mengeluarkan kebijakan yang akan ke arah sebuah penanganan pandemi karena lihat kalau pandemi di Indonesia pandemi juga betul kemudian menyebabkan ilmu sosial dan ilmuwan saintis akhirnya arah kebijakan terkesan tergesa-gesa dan tidak ada planning yang tepat untuk ke depannya. Jadi berikutnya saya masuk kepada materi
COVID-19. Pada pernyataan ini, COVID-19 sebagai antibodi merupakan sebuah obat yang menurut saya terlalu tergesa-gesa tanpa melalui pemahaman logika tentang apa yang terjadi. Pertanyaan ini mengandung bahwa manusia adalah sebuah virus. Jadi dalam pandangan filsafat lingkungan, alam menggunakan pandangan ini, alam berada di atas segalanya. Itu adalah sebuah pandangan yang mengacu pada etnosentrisme. Jadi dalam sebuah piramida, alam berada di atas dan yang lainnya berada di piramida yang terbawah. Menurut ini, alam di atas segala makhluk hidup. Jadi dari sini saya melihat bahwa pandangan bahwa COVID merupakan sebuah antibodi. Manusia itu sebagai sebuah virus adalah sebuah yang tergesa-gesa terlalu menimbulkan kekanak-kanakan karena tidak adanya analisa yang mendalam tentang apa yang terjadi. Berikutnya, di sini ada ini pernah lihat pecahan ini. Ini adalah data ini, situs yang masih sangat muda. Situs yang masih sangat muda, bagaimana dia menggalakkan perubahan iklim, pentingnya perubahan iklim, jangka dia tentang keberlanjutan ekosistem dan masa depan generasi dua. Disconnect. Enter the Bluetooth. Connection successful. Sektor terpanas. Bisa dilihat dari 2015 ke 2015, ini data yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Inggris. Ini dari 2015 itu sangat merah dan cenderung naik sampai 2025. Yang berikutnya, prediksi ini yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi bekerjasama dengan NASA. Dari 2025 itu bisa kita lihat bagaimana grafiknya naik dan sangat merah. Itu menandakan bahwa kegiatan industri emisi yang akan global ini akan terjadi di seluruh dunia. Jadi apa relasinya ini terhadap pandemi? Dari yang saya amati, meningkatnya potensi virus baru. Jadi ketika semakin hangatnya suhu di dunia, itu akan memicu munculnya virus-virus baru yang dibawa oleh nyamuk dan jadi ketika suhu semakin hangat dan itu ini memiliki istilahnya habitat yang sesuai untuk berkembang biak. Nah, dengan meningkatnya populasi dua hewan ini, maka akan semakin banyak virus yang belum terdeteksi akan menyebar. Yang berikutnya, ini dari WHO, sekitar 60% dari semua penyakit manusia yang diketahui, nanti sebelum muncul dan beberapa dekade terakhir, ini atau dikeluarkan dari hewan ke manusia. Jadi bisa dibayangkan 60% dari seluruh penyakit itu lebih dari separuh penyakit dikeluarkan dari hewan ke manusia. Poin berikutnya, bahwa perubahan iklim diperkirakan akan menyebabkan 250 kematian tambahan per tahun antara 2030 sampai 2050. 38.000 akan menimbulkan korban jiwa,
antaranya adalah diare, malaria, dan kurangnya